in my case tahun 2016 aku masuknya Fakultas Kedokteran Kristen, berharapnya bisa mendekat sama Tuhan Yesus gitu. Malah ya saya nggak bisa daftar beasiswa di kampus. Karena? Ada 5-6 kali apply tapi nggak pernah masuk. Akhirnya setelah berapa lama dengar dari teman-teman bisik-bisik, it's because I'm a Muslim. Tuhan pasti, Allah pasti buka jalan gitu. Amin. Amin. Mau cepat kayak lambat kayak mau dari mana gitu, pasti ada jalannya. Gitu. So I have no regrets. Yang penting I am in the truth. Gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel Adama Entertainment, channelnya tentang video Islam dan juga kisah mu'alaf. Sebelum mulai, jangan lupa untuk like dan juga subscribe ya. Tanpa panjang lebar, ayo kita saksikan. Menghubungi saya, udah lama banget sekali. Dan saya waktu itu memang Mbak, mohon maaf, masuk ya. Terus habis itu banyak sekali yang masuk minta tolong. Saya sampai lupa tidak memasukkan notesnya Mbak Aurel ke dalam catatan yang harus segera dikerjakan. Ya, apa-apa. Sehingga Mbak Aurel akhirnya hampir setahun akhirnya menghubungi saya kembali dan alhamdulillah langsung kami follow up. Mbak Aurel ini adalah calon dokter dan sekolah di kedokteran. Nanti beliau akan cerita semuanya. Beliau yang lalu itu setelah masuk Islam memang papanya sudah tidak menghiraukan lagi dari segi pembiayaan sekolah. Adiknya juga sedang kuliah di UI ya, di UI. Sudah selesai, alhamdulillah ya. Sudah selesai. Beliau bekerja keras dan beliau ini menjadi tulang punggung, bekerja apapun, menjadi seorang translator, tapi tidak mampu untuk membiayai kuliahnya. Mungkin bisa untuk adiknya ya, tapi untuk kuliah sendiri beliau di kedokteran nggak mampu. SPP-nya nunggak terus. Kemarin total kebutuhan 22 juta ya. 11. Yang 22 juta itu? Tadinya? Iya. Oh, Mbak cicil angsur ya. Iya. Angsur, tapi alhamdulillah kurang 11 ya kemarinnya. Lebih ringan ya. Masya Allah. Berjuang sendiri. Masya Allah. Nah, akhirnya kemarin yang lalu saya telepon minta tolong Ustadz Rizal, tolong ayo ini audio call grup. Nah, setelah itu Ustadz Rizal telepon kawan-kawan yang lain, alhamdulillah kemarin 11 juta teratasi ya. Iya, alhamdulillah. Nah, dengan Mbak Aurel, monggo diperkenalkan diri. Kuliah di mana, semester berapa sekarang? Oh, iya. Nama saya Aurelia, sekarang usianya 23. Saya mahasiswa kedokteran di Fakultas Kedokteran Universitas angkatan 2016. Jadi karena batas masa studi di Indonesia itu 7 tahun, sekarang saya udah di semester terakhir banget, yang kalau saya nggak selesai semester ini drop out gitu. Kira-kira bisa selesai? Insya Allah bisa. Allah. Boleh diceritakan bagaimana dulu kisahnya kok bisa masuk Islam? Apa yang mendasari masuk Islam? Apakah ikut-ikutan atau bagaimana? Saya dulu dibesarkan di keluarga yang Kristen. Papa sama mama nikahnya Katolik, tapi seterusnya mereka tidak beribadah secara Katolik. Mama masuk Kristen. Selama masa mudanya pindah-pindah gereja, akhirnya merasa nyaman di Kristen Saksi Yehova. Nah, kalau mungkin sudah tahu, Kristen Saksi Yehova juga nggak disukai kan sama Kristen yang lain sama orang Katolik, karena mereka tidak percaya Tritunggal. Bagi mereka Yesus itu bukan Tuhan. Jadi kami yang Saksi Yehova itu tidak merayakan Natal, Paskah, dan pokoknya tidak seperti Nasrani yang mainstream begitu. Jadi that itself, selama jadi Saksi Yehova, it's a challenge to be different gitu. Nah, tahun 2013 akhir ada musibah yang menimpa keluarga. Jadi mama saya, adik harus pindah ke Jakarta. It's not safe for us to stay in Surabaya anymore.
dan kita mulai hidup baru di sini. Alasannya Tapi pindah? ada masalah keluarga yang mendesak ranah hukum. Jadi kita nggak bisa stay di Surabaya lagi. Papa bagaimana? Papa bukan orang yang religius, nggak pernah bawa istri atau anak-anaknya untuk pergi ibadah. Dan waktu perkara itu terjadi, kita akhirnya pisah gitu. Jadi papa di Surabaya, mama sama anak-anak di sini. And we start a new life gitu bilangnya. Tapi for some reason kami itu nggak kembali ke Saksi Yehova. Jadi maksudnya kalau misalnya pindah kan, kalau misalnya kayak kita orang Islam mungkin pindah rumah atau apa, carilah majelis taklim di situ di mana gitu kan. Nah kita juga harusnya mencari sidang. Kalau perkumpulan itu kan dibilangnya sidang, tapi kita nggak lakukan itu. Nah sampai akhirnya tiba saatnya saya lulus SMA kan, kuliah. Waktu itu karena saya lulus sekolahnya itu tamat 2 tahun lebih cepat, jadi belum umur 16 saya udah selesai SMA. Saya ditawarkan beasiswa untuk ke China, nah, tapi saya nggak ambil. Akhirnya setelah timbang-timbang, ujian di masuk, ya sudah saya pikirkan ini environment-nya Kristen, ada ibadah gitu hari Jumat dan apa segala, maybe dengan environment yang mengsupport gitu ya, mungkin spiritual growth gitu, saya bisa mendekatkan diri ke Tuhan gitu. Tapi Tuhan yang saya tahu waktu itu kan ya Yehova gitu, ke Tuhannya orang Kristen. Nah, tapi mama itu kan suka belajar gitu, jadi ya malam-malam sometimes kita diskusi. Dan ada satu hal yang di dalam hati itu, kita Saksi Yehova kan kayak tauhid gitu. Tuhan itu satu, Yesus is not his son. Tuhan tidak beranak dan tidak diperanakan. Jesus is just his creation gitu. Tapi ya dengan kekurangan ilmu mereka ya gitu. Tapi kan karena kita waktu dari kecil sudah dikasih Bible study kenapa Tritunggal itu salah dan bagaimana. Kalau rasanya saya balik lagi ke gereja Kristen yang mainstream atau ke gereja Katolik, ada sesuatu dalam hati saya itu nggak bisa terima gitu. Jadi mau dijelasin kayak bagaimanapun, sampai pas saya awal kuliah itu ikut Bible study, dan yang membimbing kelompok Bible study saya itu kepala kerohanian universitas. Kami diskusi, beliau ahli teologi, mau saya dijelasin kayak gimana pun itu nggak bisa terima gitu Ustadz gitu. Nah tapi kalau misalnya saya masuk Islam, kok rasanya hesitant gitu loh. Kayak di Surabaya kan keluarganya kalau gak Katolik Kristen, and saat itu tuh kayak konsep Chinese Muslims itu ada tak gitu loh. Rasanya kayak emang kalau aku masuk situ will I belong gitu. Karena sama ini ngerasa kayak dalam beribadah di agama tuh kita nggak deket sama siapa-siapa. Mama selesai ibadah gitu ya sudah langsung pulang, nggak ada apa gitu join apa pertemuan gitu membaur, enggak gitu. Jadi ya mungkin karena ngerasa lonely gitu dalam journey spiritual itu. But then interesting case tahun 2016 itu yang kasus Ahok. Ahok yang apa namanya 2016. Menggunakan itu surat Al-Maidah itu dengan maksudnya cara yang nggak benar itu, terus ada demonstration 411 apa segala. Itu malah jadi semangat gitu, kayaknya I can too gitu. Kayaknya apalagi gitu yang mau ditunggu, masuk aja gitu. Jadi mami cari masjid di BSD kan, waktu kan kita rumahnya dekat sana. Sepakat berarti dengan mami juga? Iya. Sepakat? Iya, jadi kayak kita saling support gitu. Adik enggak. Sampai sekarang?
Belum dia. Oh, adik belum masuk Islam. Belum. Masih Kristen apa dia? Dia mungkin bisa dibilang agnostik, ya, mungkin Ustadz, karena percaya Tuhan tapi belum merasa kayak aku bisa belong to a certain religion gitu. Ya akhirnya cari masjid, ya ketemunya di Al Hakim itu bersama anggota majelis taklimnya yang ibu-ibu, dikenalkan ke Ustadz Felix Xiao. Nah akhirnya beliau sempat mampir ke rumah, kita diskusi sedikit, dan yang paling berkesan itu Ustadz Felix bilang, oke, jadi kamu udah tahu bahwa ini kebenaran gitu, apalagi yang kamu tunggu. Ya udah, akhirnya November itu ya sudah, mama tanya, Ceh, kapan mau syahadat? Ya secepatnya gitu. Terus ya udah akhirnya Barakallah. Mamanya nggak diajak syahadat. Mamanya. Iya, ini ada mamanya kan pas. Kadang kalau di saat-saat berat gitu loh Ustadz, maksudnya kan orang Kristen itu ya pelayanan gereja lah, apalah gitu, but it's not as tough as Muslims. We have to pray 5 times a day. Dengan maksudnya kita berdoa juga nggak tinggal duduk berdoa gini kan, harus wudu dulu terus ngambil karena find a place sholat gitu dengan segala gerakannya. Kadang mikir kayak sanggup nggak aku jalaninnya gitu loh. Kok misalnya aku janji, aku sudah buat janji aku syahadat gitu kan Allah yang mendengar. Maksudnya jangan sampai aku tuh buat janji aku nggak bisa tepati gitu. Jadi ya apa ya, setelah masuk mungkin awal-awalnya ya oke gitu semangat, tapi kan kadang orang ada ups and downs-nya gitu. Ya, saya lupa tidak ngabari kalau mama sebaiknya ikut juga ke sini. Lupa saya tidak ngabari. I'll find another day. Oke. Kemudian sebelumnya kira-kira secara pemikiran ya, pemikiran apa yang mendasari poin yang paling penting yang ditemukan sehingga Mbak Aurel masuk Islam? Ya, Islam is the way. Ya, poin apa kira-kira? Islam itu ya kebenaran sesungguhnya itu di Islam. Gimana ya bilangnya? Tauhid gitu, tauhid. Dan all the explanation makes sense in Islam. Kekurangan-kekurangan yang nggak ada di Saksi Yehova itu kan Islam turun untuk menyempurnakan. Jadi kalau memang ini sudah jalannya yang paling benar dengan segala kekurangan dalam ibadahku, apalagi yang aku tunggu kalau aku nggak, I must be a Muslim gitu. Seperti itulah kurang lebih. Mbak Aurel, saya itu saya pernah ketemu, dia juga pokoknya nggak percaya. Dia memang anggap Yesus sebagai Kristen ya, sebagai Rasul ya. Tapi tetap nggak mau percaya. Nah, dari sisi apa Mbak Aurel terus jadi bisa percaya? Saya Saksi Yehova dari SD sampai mungkin SMP, tapi saya tidak dibaptis gitu. Jadi anggapannya itu kalau nggak dibaptis itu kayak bisa dibilang belum umat yang benar-benar gitu, Pak. Gitu ya? Iya. Karena mama bilang biarlah anak-anak itu memilih jalan mereka masing-masing, karena mungkin mama sendiri juga nggak 100% srek di situ gitu. Tapi yang saya tahu mereka itu sistem pembelajarannya sangat sistematis gitu. Jadi kayak mereka ada buku-buku cetak yang kita pakai untuk kayak Bible study dan sebagainya gitu. Dan apa ya, mungkin dari kecil bisa dibilang kita tuh diajarkan untuk bernalar, berlogika gitu. Jadi ini ilmunya kayak begini. Kalau ini kebenaran yang kamu percaya, berarti kalau misalnya orang lain bilang kita begini, kamu bisa lawan mereka karena kamu punya ilmunya gitu. Jadi kalau dibilang
kelebihannya itu apa ya namanya, kita nggak akan bilang misalnya saksi Yehova itu nggak akan bilang oh orang Islam itu bad atau gimana gitu, karena karena pendeta yang bilang gitu, karena aku diajarinnya begitu, enggak, tapi karena ya kita battle gitu pakai ayat ini, karena ini begini gitu. Dan itu tuh sudah diajarkan dari kecil, anak-anak itu udah dibawa saat kayak kegiatan mengabar gitu. Jadi yang dibawa dari rumah ke rumah buat nyebar itu gitu. Ada lagi tadi yang menarik dari Mbak Arel ya. Justru pada event Ahok, apa yang jadi menarik terus jadi lihat, karena mungkin kami ini nggak ngerti bahwa peristiwa Ahok itu menjadi seorang Muslim. Gara-gara Ahok di demo itu malah menarik Mbak Abel. Iya, jadi kayak kenapa sih kayak orang Islam itu mati-matian gitu loh membela agamanya gitu, karena dari perspektif kita yang minority kayak Muslims in Indonesia, you have everything gitu, kayak government kalian isinya. Zaman aku mau masuk kuliah dulu, kata guru bimbelku, mau masuk UI, iya, kedokteran, iya, it's difficult if you're Chinese and not a Muslim gitu loh. But maksudnya at the smallest offense gitu, lihat orang-orang begitu bersemangat membela gitu, oh that's cool, awesome gitu. Mungkin gitu bilangnya ya. Itu akhirnya pada hari itu atau beberapa waktu kemudian, sometime later, iya. Next semester. Enggak, mungkin ada beberapa minggu setelah itu kalau nggak salah. Terus mulai melihat di YouTube atau buka Al-Quran, mencari Al-Quran. Ada temen yang ngasih mama Al-Quran. Itu yang jadi terus dibuka. Iya. Berarti dengan terjemahannya ya, berarti ya. Dengan terjemahannya, ya jujur sih saya sampai sekarang belum bisa ngaji. Ya satu sisi mungkin kesibukan atau gimana gitu, dan kalau misalnya ngaji alif batasa baca satu-satu bisa, pas udah disambung saya nggak bisa. Iya, kayak tulisan gitu kan yang pisah-pisah sama tegak bersambung. Nah kalau udah jadi tegak bersambung tuh saya nggak bisa baca. Nanti pelan-pelan lah belajar lagi. Baik, Mbak Aurel merasa ada penyesalan masuk Islam setelah itu? Aduh, menyesal aku masuk Islam gitu. Mungkin karena dari awalnya sudah di warning sama orang-orang bahwa apapun jalan yang kita tempuh dalam hal apapun itu pasti akan ada kesukaran-kesukarannya gitu. Jadi mungkin in my case tahun 2016 aku masuknya Fakultas Kedokteran Kristen, berharapnya bisa mendekat sama Tuhan Yesus gitu. Malah ya kesulitan finansial, saya nggak bisa daftar beasiswa di kampus. Karena? Ada 5-6 kali apply tapi nggak pernah masuk. Karena? Akhirnya setelah berapa lama dengar dari teman-teman bisik-bisik, it's because I'm a Muslim. Masya Allah. Karena dari satu keluarga, maksudnya mami, saya sama adik kan 2016 berarti saya umur 17 kan, pergi rekam KTP langsung diganti itunya Islam, foto pakai kerudung. Jadi kan kalau nyetor berkas beasiswa kan langsung kelihatan kan, ya sudah. Jadi kalau pikir-pikir apa harusnya KTP-nya tetap Kristen aja ya, memanfaatkan gitu loh kan status kan, biar dapat beasiswa. Tapi enggak lah, jangan begitu, untuk apa? Tuhan pasti, Allah pasti buka jalan. Amin. Gitu. Amin. Amin. Mau cepat kayak lambat kayak mau dari mana gitu, pasti ada jalannya. Gitu. Nah, sepertilah kisahnya, bagaimana kan kisahnya ini sangat menginspirasi kita bahwa kita itu sebagai umat Muslim, dengan adanya video ini kita itu menjadi terinspirasi bahwa kita itu bisa lebih baik lagi. Dan dengan video ini juga mungkin kalian juga yang mungkin non Muslim ya, yang menyaksikan ini, kalian juga mungkin
ada gambaran seperti apa bahwa agama Kristen itu tidak selalu misalnya benar ya, karena banyak juga kontradiksi di sini bahwa agama Kristen, agama non Islam misalnya gitu ya, jika orang-orang mereka itu mualaf itu karena apa, kebanyakan itu mereka itu tahu bahwa Islam itu adalah agama yang benar, agama yang lebih masuk akal daripada agama-agama lainnya. Dari mana kita itu bisa tahu hal itu ya, karena kita mempelajari Al-Quran dan pelajari agama Islam gitu. Kita itu harus terpikir terbuka. Indonesia itu emang toleransi ya, tapi ketika kita dihadapkan dengan sesuatu agama gitu ya, kita harus mengkaji misalnya agama Kristen seperti ini, agama Hindu seperti ini, agama Islam juga seperti ini, dan berbeda-beda ya, karena di Indonesia itu banyak banyak sekali agama ya, tapi kebanyakan di channel ini adalah tentang agama dari non muslim ke muslim, dikarenakan agama Islam adalah agama yang paling sempurna di dunia ini. Sampai akhir zaman pun Al-Quran itu berkata bahwa Allah itu akan menjaga Al-Quran sampai hari akhir. Nah, seperti itulah bagaimana kisahnya ya. Dan jika kalian suka, jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe ya. Dan nantikan video saya selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.